jawab akan masuk surga pasti itu. Jangankan ahli ibadah, ahli maksiat pun ketika ditanya mati nanti mau masuk kemana, dia pasti akan masuk surga. Nah sekarang kita nih yang insya Allah lah ya, kita semuanya adalah orang-orang beriman yang akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Tapi paling tidak untuk menambahkan motivasi kita biar kita tidak kendur semangatnya, tidak futur, tidak down ya dalam beribadah, tidak malas-malasan dalam ibadah, harus ada motivasi yang lebih. Nah sekarang kenapa kita mau masuk surga? Kenapa Albert? Dah apa cek dulu. Atau seperti ini, jawaban dari hati nurani lah. Kenapa sih pengen masuk surga gitu? Mungkin Ilham kenapa deh mau masuk surga? Ilham pasti mau, pengen masuk surga. Pengen masuk surga. Kenapa pengen masuk surga? Karena di dunia ini kan tempatnya capek kan. Kemungkinan di surga itu tidak ada lagi namanya kita ngeluh, capek tentang dunia, tentang masalah hidup, tentang harta, tidak ada lagi. Kemungkinan di sana kan kekal abadi. Yang utama itu banyak bidadari. Masya Allah. Itu yang pertama ya. Itu menjadi motivasi Ilham lah ya. Menjadi motivasi Ilham. Mungkin ada yang bisa menambahkan kenapa sih ingin sekali masuk ke dalam surga. Nanti baru kita bahas sama-sama. Mungkin Mas Arafat pasti pengen dong masuk surga. Masya Allah. Masya Allah. Inna ashabal jannati lahum fi sururin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Masya Allah ya, mereka akan diberikan buah-buahan di dalam surga itu dan akan dipenuhi segala macam keperluannya. Ya bahkan kata Ustaz Taufik itu ada yang bertanya, "Mak kalau kami pengen merokok?" Ngeci balato juga, tapi artinya sampai ke bawah. Ke bawah dan lain lagi ke ujung. Baik kawan-kawan, malam ini kita biar semangat lebih tentang keinginan kita masuk ke dalam surga itu, setidaknya kita coba menggali lebih dalam tentang informasi tentang apa itu surga, kemudian bagaimana keadaan para ashabul jannah, para penduduk surga, kemudian amalan apa yang bisa membawa kita sampai ke surga, kemudian hal-hal yang bisa menyebabkan kita terhalang masuk surga. Mungkin itu ya. Jadi kita awali dulu dari sedikit tentang berita atau keadaan surga ya. Bagaimana keadaan surga? Di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat yang mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Jauhari mohon dikoreksi kalau salah ya. Tidak apa-apa, kita namanya sharing ya. Dalam Al-Quran itu banyak ayat yang berbunyi Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Jannatin tajri min tahtihal anhar ya. Surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, di bawahnya khalidina fiha, dan mereka kekal selama-lamanya dalam surga itu ya. Jadi kalau kita cermati ayat ini, yang pertama surga itu adalah tempat yang indah yang tidak pernah terbayang oleh kita sebelumnya di muka bumi ini. Jadi kita tidak pernah membayangkan keindahan surga itu seperti apa. Ada hal-hal yang di dunia ini belum pernah kita lihat dan di surga itu ada. Ya, ada hal-hal di dunia ini yang belum pernah kita saksikan dan di dalam surga itu ada. Ada hal-hal di dunia ini yang belum pernah kita rasakan dan di dalam surga itu ada. Ada hal-hal di dunia ini yang belum pernah kita temui dan di surga itu ada. Salah satu yang belum pernah kita temui di dunia apa? Apa tadi? Iya, ada juga seperti itu. Ada yang dikatakan si siapa tadi? Mas Irham tadi. Yang belum pernah kita temui di dunia ini dan surga itu ada ya. Masya Allah, ada para bidadari surga. Itu hal yang belum pernah kita temui di dunia ini. Bidadari di dunia ini banyak. Hah? Ada wujud-wujudnya manusia, tapi diwujudkan sebagai kepala-kepala
binatang. Salah satunya ada nanti segolongan manusia yang dibangkitkan, manusia tubuhnya tapi kepalanya kepala himar. Ini orang yang beribadah, orang yang sholat, tetapi pada saat dia melaksanakan sholat berjamaah, dia mendahului imam atau gerakannya itu membarengi imam. Maka kawan-kawan usahakan pas ketika kita sholat berjamaah, selesaikan imamnya bergerak, ya Allahu Akbar. Kalimat bar itu hitungan 1, 2, 3. Bar itu baru 3, kemudian baru kita bergerak. Dan kalau jadi imam, usahakan dulu kan gerakan baru suara, ya. Jadi bergerak dulu, baru bertakbir. Rukuk dulu, rukuk dulu, setelah sampai rukuk baru Allahu Akbar. Itu menghindari biar jamaah tidak mengikuti gerakan imam. Baik, ya kita lanjut ya. Jadi kalau kita kembalikan ke ayat tadi, surga itu tempat yang sangat indah, tempat yang sangat belum pernah intinya yang kita bisa bayangkan di dunia ini. Keindahan-keindahan itu ada dalam surga, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya, ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya di Al-Qur'an surat Al-Insan. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ya, itu salah satunya. Berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafuro. Di sini dikatakan bahwa air kafur itu makan atau minuman yang bercampur dengan kenikmatan yang perlu kita rasakan di dunia ini. Airnya itu sama seperti air kita di dunia ini, warna tawar putih, tetapi kenikmatannya itu belum pernah kita rasakan nikmatnya seperti di dunia ini. Kemudian di dalam surga itu juga ada juga mata air yang dikatakan mata air zanzabila. Ya, itu ada dalam soal Al-Insan. Rahikum mahtum, zanzabila, kemudian salsabila. Itu nama-nama mata air yang ada dalam surga. Jadi masya Allah, sungguh nanti para penduduk surga itu kata Allah dalam Al-Quran,